Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen risiko proyek konstruksi jembatan. Oke, next slide. Anggota dari kelompok kami diantaranya yang pertama adalah Nurul Hakim dengan NIM 2110043, Krisolit Wahyu Kasih Rizal dengan NIM 2110042, Sudah Saum dengan NIM 2110044, dan Muhammad Faik Sahal Fatah dengan NIM 211101045. Oke, next slide. Di sini kami akan membahas beberapa poin, diantaranya seperti perencanaan, manajemen risiko, dan identifikasi risiko yang akan dibawakan oleh Krisolit Wahyu. Kemudian ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada perencanaan tindak penanganan yang akan dibawakan oleh Faik, dan juga ada pengendalian dan monitoring risiko yang akan dibawakan oleh Nurul Hakim. Oke, next slide. Slide pertama itu tentang perencanaan manajemen risiko dan juga identifikasi risiko sendiri yang akan dibawakan oleh Krisolit Wahyu. Kepada Krisolit Wahyu dipersilakan. Ya, yang pertama itu ada perencanaan manajemen risiko. Poinnya pertama itu ada melakukan studi geoteknik dan analisis lahan untuk memahami kondisi geologi dan kemungkinan risiko longsor. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merancang struktur jembatan yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang kedua itu mengadakan pertemuan dengan para ahli terkait untuk membahas masalah risiko dan mengevaluasi solusi alternatif. Ini melibatkan insinyur, ahli geoteknik, dan profesional lain. Yang ketiga, mengembangkan rencana respon risiko yang meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, dan tanggapan terhadap kemungkinan terjadi kejadian negatif. Yang keempat, menyusun rencana pemantauan dan pengendalian risiko selama konstruksi dan masa operasional jembatan. Yang kelima, melibatkan komunitas setempat dalam proses manajemen risiko. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan risiko yang terkait dengan proyek ini, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Okay, next. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama yaitu ada risiko geoteknik terkait kondisi tanah yang lembek dan rawan longsor. Hal ini dapat mengancam stabilitas jembatan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya risiko perubahan regulasi, yaitu terkait perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi persyaratan desain atau isi proyek. Selanjutnya risiko keuangan terkait antara proyek yang tidak mencukupi atau melebihi perkiraan dikarenakan dapat menghambat kemajuan proyek dan mempengaruhi kualitas dan waktu penyelesaian. Selanjutnya itu risiko cuaca ekstrim terkait bencana alam seperti banjir atau tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Hal ini dapat mengganggu proses produksi dan mengakibatkan kerusakan pada jembatan. Yang terakhir, risiko keselamatan terkait kecelakaan kerja atau kegagalan dalam implementasi langkah-langkah keselamatan. Hal ini dapat menyebabkan cedera pekerja atau kerusakan pada fasilitas proyek. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Krisolit Wahyu. Demikian penjelasan tentang perencanaan dan juga identifikasi dari risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, kemudian ada perencanaan tindak penanganan yang akan dibawakan oleh Muhammad Faik Sahal Fatah. Kepada Muhammad Faik Sahal Fatah dipersilakan. Permisi mas, mic-nya masih mute. Nah, saya Ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif dalam manajemen risiko, data dan metode statistik digunakan untuk mengukur dampak finansial yang mungkin terjadi akibat terjadinya risiko.
Dalam analisis ini, data historis dan probabilitas digunakan untuk melakukan perhitungan dan estimasi. Sini contohnya yaitu analisis Monte Carlo dapat digunakan untuk menghitung perkiraan dampak finansial dari resiko geoteknik atau resiko cuaca ekstrem. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan angka-angka konkret dan perhitungan matematis untuk mengukur potensi kerugian finansial yang mungkin akan timbul dari resiko yang diidentifikasi. Kemudian ada kualitatif atau penilaian subjektif terhadap kemungkinan yang terjadi resiko dan dampaknya yang dapat dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Dengan menggunakan skala ini, penilaian subjektif diberikan pada setiap resiko yang diidentifikasi. Skala ini mencakup nilai 1 untuk kemungkinan rendah dan nilai 5 untuk kemungkinan tinggi, serta skala dampak serupa. Penilaian subjektif ini membantu dalam mengidentifikasi resiko yang memiliki dampak dan kemungkinan tinggi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada perencanaan tindak penanganan. Yang pertama yaitu ada resiko geoteknik. Yang pertama ada melakukan studi dan analisis geoteknik mendalam. Yang kedua ada menerapkan teknik konsolidasi tanah yang tepat. Kemudian ada memasang instrumen pemantauan geoteknik untuk memonitoring perubahan kondisi tanah secara real time. Kemudian di sini ada resiko yang kedua yaitu resiko keuangan. Dengan melakukan estimasi dan mempertimbangkan kemungkinan terjadi biaya peningkatan. Kemudian ada yang kedua yaitu mengalokasikan anggaran cadangan yang memadai. Kemudian lakukan evaluasi keuangan secara berkala selama proyek berlangsung. Dan yang ketiga yaitu resiko cuaca ekstrim. Sini ada memasang stasiun pemantauan cuaca di area proyek. Kemudian yang kedua ada memiliki rencana darurat yang jelas dan terkoordinasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Dan yang ketiga melibatkan ahli metodologi untuk melakukan perkiraan cuaca. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Muhammad Faik tentang analisis dan juga perencanaan tindak penanganan untuk beberapa poin pada bagian perencanaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Lukmanul Hakim. Kepada Lukmanul Hakim dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu dan tempat. Next. Melanjutkan dari saudara Faik tadi tentang perencanaan tindak penanganan. Nah, pada perencanaan tindak penanganan yang keempat yaitu resiko perubahan regulasi. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti perkembangan regulasi terkait proyek. Yang kedua yaitu memiliki tim yang bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis dampak potensial dari perubahan regulasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengkomunikasikan secara proaktif dengan pihak berwenang terkait dan mencari solusi bersama jika ada perubahan yang signifikan. Kemudian perencanaan tindak penanganan yang kelima yaitu pada resiko keselamatan. Yang pertama yaitu dengan menetapkan kebijakan keselamatan yang ketat dan melibatkan semua pihak terkait dalam penerapannya. Kemudian kedua yaitu melakukan pelatihan keselamatan rutin untuk semua pekerja yang terlibat dalam proyek. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan inspeksi rutin dan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan. Next. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu pengendalian dan monitoring risiko. Pada pengendalian dan monitoring risiko harus dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung untuk memastikan bahwa tindakan yang telah direncanakan efektif dan mengurangi risiko dengan baik. Adapun untuk langkah-langkah dalam pengendalian dan monitoring risiko yang pertama yaitu ada melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap tindakan penanganan risiko yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan inspeksi rutin terhadap struktur jembatan untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa sistem pemantauan geoteknik dan cuaca berfungsi dengan baik dan memberikan data yang akurat. Kemudian yang keempat yaitu membuat laporan berkala tentang kondisi
resiko dan tindakan yang diambil. Kemudian yang kelima yaitu melakukan komunikasi terbuka dan transparan dengan semua pihak terkait tentang perkembangan resiko dan langkah-langkah pengendalian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan tim ahli terkait dalam proses monitoring untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan memastikan respon yang tepat terhadap perubahan resiko. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Lukmanul Hakim tentang perencanaan dan juga pengendalian monitoringnya. Oke, next slide. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, manajemen risiko membuat perencanaan tindak penanganan yang matang dan pengendalian yang efektif menjadi lebih baik, baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif, serta berkurangnya risiko yang negatif. Oke. Next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.